Kejutan besar terjadi tadi sore. Presiden Prabowo Subianto bertemu empat mata dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, mantan Wapres dan juga mantan Presiden Republik Indonesia. Tentu banyak orang yang tidak menduga pertemuan dua tokoh penting ini, dua pemimpin negara yang penting ini terjadi begitu cepat. Karena kita tahu ya, Pak Prabowo ini kan satu kubu dengan Pak Jokowi dalam Pilpres yang akan datang dan sampai hari ini. Sementara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan PDI Perjuangan dianggap dikhianati oleh Pak Jokowi, dan Pak Jokowi dianggap sebagai penghalang, penghambat untuk terjadinya rekonsiliasi, silaturahmi kebangsaan antara Pak Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi sekali lagi meleset dugaan itu. Saya menganggap ini sangat positif untuk rekonsiliasi elitis negara ini. Saya juga beranggapan bahwa Pak Prabowo Subianto adalah sosok negarawan sejati. Kenapa? Beliau tahu sejarah. Beliau menghargai tokoh-tokoh yang pernah menjadikan dia ya seperti sekarang ini. Kita tahu Ibu Megawati ini yang berjasa dalam memulangkan Pak Prabowo Subianto dari luar negeri ketika Orde Baru, di penghujung kekuasaan Orde Baru, mereka Pak Prabowo Subianto harus lari ke luar negeri, tinggal di luar negeri. Tapi Ibu Megawati lah yang menghadirkan beliau pulang ke Indonesia, memanggil Pak Prabowo Subianto pulang ke Indonesia. Lalu waktu itu juga dalam menghadirkan Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah kerjasama antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Dan Pak Prabowo juga pernah menjadi calon wakil presidennya Ibu Megawati Soekarno Putri. Semua ini tidak pernah, saya kira tidak pernah dilupakan oleh atau tidak diabaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Meskipun sudah jadi presiden, tidak akan pernah melupakan sejarah ini. Apalagi Ibu Megawati Soekarno Putri adalah putri pendiri Republik, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Jadi ini tentu sekali lagi positif untuk negara ini, rekonsiliasi elitis. Nah, pertanyaannya, apakah ke depan PDI Perjuangan akan masuk dalam koalisi pemerintahan Pak Prabowo Subianto? Ini masih tanda tanya. Tetapi yang terpenting sekali, PDI Perjuangan itu akan menyelenggarakan pertemuan nasionalnya dalam beberapa minggu ke depan. Terus sudah pasti ini sudah aman, karena Pak Prabowo Subianto sudah pasti, ya sekali lagi sudah pasti akan menjamin kepemimpinan di bawah Ibu Megawati Soekarno Putri. Tidak akan diganggu lah PDI Perjuangan itu. Kan dikhawatirkan nih kalau setelah di pertemuan nasionalnya PDI Perjuangan nanti akan diganggu oleh Pak Jokowi, akan diganggu yang lain-lain. Sulit untuk mendaftarkan hasil, akan diganggu lah begitu kira-kira hasil pertemuan nasionalnya ke Kementerian Hukum. Sekarang tidak ada lagi, jangan pernah membayangkan akan adanya hambatan dalam kepemimpinan PDI Perjuangan ke depan. Sekali lagi, ini adalah jasa Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah orang yang tahu diri, yang menghargai sejarah di negeri ini. Nah, bagaimana nasibnya dengan orang-orangnya Pak Jokowi di kabinet? Nah, itu pertanyaan berikutnya yang mungkin. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan secara bersama cuplikan video yang kita baru tonton bersama teman-teman terkait dengan pertemuan, yaitu mantan presiden, yaitu Ibu Megawati sekaligus Ketua Umum bertemu dengan Presiden Pak Prabowo,
ya. Dan kabarnya ini adalah ada satu hal kejutan, ya, ada kejutan terbaru terkait dengan politik yang saat-saat ini semakin memanas. Ya, jadi kabarnya bahwa memang ketika bertemu secara empat mata Ketua Umum Ibu Megawati dengan Pak Prabowo tersebut, teman-teman, ya banyak yang menduga bahwa pertemuan ini akan em, berpengaruh, ya, akan berpengaruh besar terhadap, ya, bagaimana pemerintah saat ini, itu membantu pemerintah, apalagi kalau, ya, kabarnya bahwa Ibu Megawati tersebut akan berkoalisi dengan pemerintah yang ada saat ini. Ya, jadi teman-teman, bahwa memang ini berita yang mengejutkan. Dan apakah dengan bergabungnya PDIP Perjuangan ini bergabung dengan koalisi pemerintahan Pak Presiden Pak Prabowo, itu tandanya bahwa, ya, PDIP akan membantu pemerintah, ya, menuntaskan segala program yang ada, yang diprogramkan oleh Presiden Pak Prabowo. Ya, jadi teman-teman, coba kita melihat komentar di bawah ini yang menyampaikan bahwa harus hilang ternak Jokowi, biar Prabowo berdiri sendiri. Ya, terima kasih Pak Prabowo, Bapak tidak lupa terhadap Ibu Megawati yang telah menyelamatkan harkat dan martabat harga diri Bapak Prabowo di saat-saat kritis. Sudah saatnya berbenah dan semangat Ibu Mega dan Pak Prabowo. Jadi artinya bahwa ini ada harapan-harapan baru, ya, dengan pertemuan kedua tokoh tersebut, ya, dan ini membuahkan, mudah-mudahan akan membuahkan hasil, ya, dengan bagaimana jalannya atau rodanya pemerintah yang ada saat ini. Ya, semoga saja dalam pertemuan ini juga, ya, dalam hal pertemuan PDIP Perjuangan dengan Pak Prabowo ini, dengan berkoalisi dengan Pak Prabowo, itu artinya bahwa ada harapan besar, ya, dalam berdemokrasi. Ya, jadi dikatakan bahwa semoga Gen Solo dan lepas. Pak Prabowo dan Megawati, ya, punya persamaan visi misi, yaitu NKRI harga mati, nasionalis dan agamis. Dan saya percaya jiwa patriotnya dan jiwa perwiranya tidak diragukan lagi. Bukan menjadi pejabat atau presiden untuk mengubah ideologi Indonesia, menggadaikan negeri kepada pihak asing dan asing, kembalikan Indonesia kepada dasar negara Pancasila, ya, Undang-Undang 45. Jangan seperti pemerintah yang kemarin baru lengser. Ya, jadi negara ini digadaikan kepada asing dan asing. Raya cuman hanya diberi bansos. Ya, dan kemudian bahwa penonton sebagai penutup hati dan penutup mata rakyat di kalangan bawah, dan berbungkus memberantas kemiskinan, berjuang untuk rakyat kecil, seperti membantu hakikat dan membunuh pelan, dan itulah sebagai alat untuk pencitraan. Ya, jadi ini komentar dari Jakna Tokalonga. Ya, kita lanjut lagi, ya, semoga Ibu Mega cepat dan gabung Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo perlu bantuan kita, atau Prabowo bertekan oleh geng Solo, dan semoga Prabowo bisa melepaskan diri dari cengkraman geng Solo. Ya, jadi teman-teman, bahwa inilah yang menjadi harapan netizen, ya, ketika PDIP Perjuangan sudah mulai bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo, itu artinya bahwa satu persatu nantinya geng Solo ini akan disingkirkan. Ya, jadi hal tersebut teman-teman disampaikan oleh netizen, bahwa apakah dengan bergabungnya, ya, PDIP Perjuangan berkoalisi dengan Pak Prabowo, apakah nantinya geng Solo akan tersingkirkan atau akan dipunahkan atau seperti apa?
Jadi hal ini teman-teman kembali viral disebabkan dalam pertemuan tersebut hanya bertemu dengan empat mata, tapi segala pembicaraan yang dilakukan secara tertutup. Ya, jadi saya bukan pendukung atau simpatisan PDIP dari kemarin-kemarin. Berharap PDIP dan Prabowo bisa bergabung dan kerjasama sama demi NKRI. Jika PDIP bergabung, yakin ke depan NKRI bakal lebih baik daripada saat ini. Tolong Mas sampaikan sama Prabowo, musuh yang paling berbahaya bukan dari Amerika dan dari sekutunya, tapi yang paling berbahaya yang ada di dekatnya atau di dalam. Ingat, ya, yang penting siapa yang berani bersihkan koruptor dan mafia termasuk undang-undang perampasan aset dan lain-lain. Kalau tidak, ia akan berhadapan dengan rakyat. Kalaupun buat atau Bu Mega. Oke, BTP Menko Ekonomi guna menyelamatkan ekonomi sekarang lagi kurang baik-baik saja. Yang Solo tidak punya kekuatan apa-apa. Partai nggak laku, PSI kekuasaan sudah tidak ada. Yang tersisa hanya kasus korupsi nikel, kasus korupsi Pertamina, kasus korupsi Timah. Semua kasus korupsi Jokowi harus dibongkar dan dihukum berat. Ya, jadi teman-teman, ini kasus-kasus ini ya mudah-mudahan dengan ya adanya penegakan hukum, dengan adanya pemerintah yang hadir saat ini untuk menunjukkan bagaimana keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, segala kasus yang terjadi di masa pemerintahan Pak Presiden Pak Prabowo dan begitu juga di masa Pak Presiden Joko Widodo, ya mudah-mudahan ini akan segera terungkap sesuai dengan hukum yang ada. Itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda, sampai ketemu di postingan.